Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di grup belajar bagaimana memulai bisnis digital. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah membeli paket kelas hemat bareng ya. Nah, semoga nanti bisa memberi manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu mempraktekkannya sehingga insya Allah nanti ke depan teman-teman bisa mendapatkan income tambahan dari bisnis produk digital ini. Oke, sebelumnya kenalkan saya Farida Umi Inayati yang akan membersamai teman-teman nanti dalam belajar. Ya, baik teman-teman, jangan pernah berhenti ya untuk belajar hal-hal yang baru ya. Karena dengan kita belajar hal baru, kita mendapatkan ilmu baru sehingga itu bisa menjadi pintu rezeki baru bagi kita ya. Oke, dan kita harus yakin bahwa tidak ada ikhtiar itu yang sia-sia ya. Setiap usaha kita nggak ada yang sia-sia. Kita harus camkan baik-baik bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Jadi nggak bisa ya hari ini posting reels kemudian nanti sore bisa langsung closing ya. Nah, tidak seperti itu, tapi harus bersabar dulu ya. Apalagi buat yang masih pemula, masih di awal-awal ini harus menyiapkan kesabaran ya. Sebulan harus sabar, 2 bulan bersabar, oke? Nah, terus lakukan itu secara konsisten, pasti harus yakin ya bahwa setiap ikhtiar itu akan mendapatkan hasil. Nah, insya Allah nanti akan closing ya, pecah telur gitu ya. Selama teman-teman itu tidak berhenti, oke? Oke, kemudian kita mulai ya panduan ini cocok buat siapa aja sih gitu. Nah, pertama ibu rumah tangga, kemudian ibu bekerja gitu ya, kemudian full timer, nah kemudian konten kreator gitu. Nah, mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya panduan ini cocok ya buat siapapun itu yang mau memulai bisnis digital gitu ya dan yang mau belajar gitu. Nah, dan salah satunya adalah kamu gitu ya, yang sudah bersedia untuk membeli paket ini kemudian eh, menyiapkan waktunya untuk belajar. Oke, semoga nanti kamu bisa sukses ya di bisnis ini. Nah, oke, bagaimana sih sebenarnya konsep dari bisnis digital ini? Jadi, pertama-tama, mungkin kemarin ya teman-teman itu lagi cari-cari nih, lagi bingung apa sih bisnis yang modalnya itu kecil gitu ya, modalnya itu minim. Nah, kemudian scrolling-scrolling di Instagram, nemu deh postingan saya gitu kan. Loh, ini ada bisnis apa ya? Keuntungannya kok luar biasa gitu kan. Nah, oh bisnis produk digital. Apa ya ini bisnis produk digital? Nah, kemudian teman-teman mulai beli, purchasing produknya dan kemudian mengikuti step-step yang saya ajarkan. Nah, sehingga kemudian mulai deh dapat cuan tambahan dari bisnis ini. Nah, seperti itu ya. Konsepnya sederhana bisnis digital itu. Nah, modalnya juga minim ya, kecil gitu modalnya. Nah, cukup beli sekali tapi nanti bisa profit berkali-kali. Nah, jadi kalau sudah paham, ternyata konsepnya itu sesimpel itu ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin bertanya-tanya, produk digital itu apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, jadi produk digital itu produk tanpa fisik gitu. Jadi kalau mungkin sebelumnya teman-teman pernah nyobain bisnis fashion, bisnis jualan tas, sepatu, baju. Nah, itu adalah produk fisik. Nah, kalau produk digital itu tanpa fisik gitu, nggak ada fisiknya. Contohnya seperti e-book, kemudian video, tuh, aplikasi, worksheet, game. Nah, seperti itu. Jadi, itu bisa dijual lagi gitu ya. Nah, bahkan bisa dijual berkali-kali. Nah, itu tanpa fisik ya, produk digital namanya. Dan produk digital ini bisa teman-teman bikin sendiri ya. Jadi, bisa juga teman-teman misalkan nggak sempat bikinnya, nah itu tinggal beli produk yang sudah saya sediakan gitu. Nah, dan itu bisa dijual berkali-kali ya dengan modal yang sangat minim. Nah, bisa dijual berkali-kali. Oke, kalau kamu ngikutin step-step yang aku kasih di panduan ini, insya Allah nanti pasti bisa laku ya. Bismillah. Nah, oke, pada langkah pertama ini kita mulai dari sebuah analogi ya. Jadi analoginya
Instagram itu seperti halnya sebuah lautan. Nah, lautan yang luas gitu ya, bermacam-macam, ada ikan di dalamnya, ada ikan hiu, ikan salmon, ikan tuna, tongkol, ikan pari gitu. Kemudian ada apa lagi? Ubur-ubur misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali jenis ikan yang ada di dalam lautan. Nah, seperti halnya di Instagram ada banyak sekali jenis pengguna yang ada di Instagram gitu ya, dan mereka memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Ada ibu rumah tangga, ada ibu bekerja, ada bapak-bapak, ada mahasiswa, ada anak yang masih sekolah gitu kan. Nah, dan mereka itu punya minat kecenderungan sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, pemancingnya, siapa pemancingnya? Nah, ibaratnya kita itu lagi mancing ya, pemancingnya kita ini, nah kamu semuanya, nah itu adalah pemancingnya. Nah, kita tuh sedang memancing satu jenis ikan tertentu. Nah, sehingga kemudian kita harus menyiapkan umpan yang tepat untuk jenis ikan tersebut. Misal ya, kita nih mau mancing ikan salmon aja. Nah, maka kita harus siapin umpan yang tepat buat ikan salmon. Seperti itu ya. Nah, makanya itu kita perlu mentarget satu jenis ikan tertentu. Biar apa? Biar kita itu bisa lebih mudah lagi untuk menentukan jenis umpannya, pertama. Yang kedua, kenapa perlu mentarget ikan tertentu? Karena biar kita bisa mengembangkan ikan tadi sehingga ikan itu bisa berkembang biak jauh lebih baik gitu ya ketimbang dia hidup bercampur gitu ya dengan jenis-jenis ikan yang lain. Nah, umpan di sini yang dimaksud adalah postingan kita gitu ya, reels kita, video kita gitu, dan kita upload di Instagram itu adalah umpan yang kita siapkan untuk memancing gitu ya, target market yang sudah kita tuju. Misalkan ketika kita mentarget market seorang ibu-ibu, mentarget ibu rumah tangga gitu ya, atau ibu bekerja gitu. Nah, maka tentu postingan kita yang kita upload di reels itu ya, nah itu akan berbeda dengan ketika kalau kita itu mentarget seorang mahasiswa gitu kan, atau mentarget bapak misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi paham ya, analogi dari bisnis kita ini. Oke. Nah, dengan kita mentarget ikan tertentu, itu sama halnya kita itu menentukan segmen market tertentu, seperti itu ya. Atau menentukan niche gitu ya. Cara kita untuk menentukan niche, mungkin kita bisa tanyakan 3 pertanyaan ini pada diri kita. Yang pertama, apa sih passionmu gitu ya? Passionmu itu apa? Passion itu ketika kita tuh enjoy banget membahas masalah itu. Meskipun nggak dibayar sekalipun. Nah, kita betah berjam-jam melakukan hal tersebut. Nah, meski nggak dibayar sekalipun, kita tetap enjoy. Gitu. Nah, misalkan kalau passion saya itu adalah jualan online gitu ya. Nah, ketika saya jualan online itu bisa betah gitu ya berjam-jam. Nah, bisa telaten lihat HP berjam-jam yang mana mungkin itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa sih keahlianmu? Nah, untuk kita mengetahui keahlian ini, barangkali kita merasa, ih apa ya keahlianku, aku nggak tahu nih, aku nggak merasa punya keahlian apapun gitu. Nah, sebenarnya sih Allah tuh sudah memberi kita itu keahlian tersendiri gitu ya. Tujuan manusia diciptakan kan sebagai khalifah di muka bumi gitu ya. Artinya Allah tuh pasti udah ngasih bakat tersendiri pada setiap manusia. Gitu. Nah, cuma mungkin kitanya aja yang belum menemukannya atau mungkin kita kurang peka gitu ya dengan keahlian yang kita miliki. Nah, mungkin kita bisa tanya nih ke orang-orang terdekat dengan kita. Nah, kira-kira mereka itu memandang kita itu ahli di bidang apa sih gitu. Nah, atau mungkin pernah ada celetukan dari orang-orang sekeliling kita gitu. Barangkali mereka pernah nyeletuk, kamu tuh pinter banget ya jadi motivator gitu. Kamu tuh sukanya motivasi orang lain ya. Nah, kayak gitu. Berarti itu bisa jadi keahliannya adalah jadi motivator gitu. Nah, teman-teman saya gitu ya, kalau biasanya gitu, eee, membranding gitu ya, membranding diri saya itu adalah seorang penjual online gitu. Nah, jadi itu yang melekat gitu ya, branding yang melekat pada diri kita. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
Apa sih salah satu impian market yang bisa kamu capai gitu. Jadi ini terkait dengan capaian gitu. Achievement yang pernah kita raih itu apa gitu di bidang tersebut. Misal ya, nah kalau ini saya misal ya contohnya salah satu achievementku bisa menjual fashion muslimah gitu, secara online itu sampai ratusan juta, misalkan seperti itu. Nah, tidak harus melulu tentang soal jumlah ya teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman pernah nih bikin masakan yang enak gitu sampai dipuji sama semua orang. Nah, gitu ya. Dipuji orang serumah, dipuji orang sekampung masakannya enak. Nah, itu kan juga salah satu achievement gitu ya, pencapaian. Nah, seperti itu. Oke, jadi silahkan ya tanyakan pada diri kita sendiri 3 pertanyaan ini yang mungkin bisa membantu kita dalam menentukan niche gitu yang akan kita garap seperti itu. Nah, dari 3 pertanyaan tadi ya, dari passion, keahlian, dan kemudian impian market itu tadi. Nah, kalau kita hubungkan ternyata ada irisannya ya. Nah, ada irisannya di tengah-tengah itu ya. Nah, itu namanya sweet spot. Nah, sweet spot kamu apa? Silakan nanti ditemukan ya. Nah, silakan ditemukan sendiri sweet spot masing-masing apa gitu ya. Nah, misalkan contohnya seperti saya tadi ya, ketika passion saya itu jualan gitu ya, keahliannya jualan online gitu. Nah, kemudian ternyata impian market atau achievement yang pernah diraih itu adalah pernah jualan sampai tembus ratusan juta. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi sweet spot-nya adalah itu tadi, bisa membantu market untuk bisa jualan secara online gitu. Nah, itu ada kemampuan gitu ya. Sweet spot itu kemampuan yang kamu dapatkan dari 3 pertanyaan yang tadi diajukan itu tadi. Nah, oke, dari sweet spot yang sudah kita temukan tadi, ya contohnya seperti saya tadi adalah jualan online gitu ya, membantu orang untuk jualan online gitu ya, dapat duit dari jualan online. Nah, kira-kira target marketnya siapa ya? Atau siapa ya orang yang bisa tertarik untuk dapat duit dari jualan online. Nah, bisa kita list di sini. Misalkan ibu rumah tangga, kemudian ada ibu kerja kantoran gitu ya. Barangkali ibu kantoran itu meskipun udah dapat gaji tapi masih kurang untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian mahasiswa pengen nih dapat uang tambahan gitu ya buat bayar kos-kosan misalkan. Kemudian freelancer gitu. Nah, itu kita list gitu ya. List marketnya siapa yang bisa masuk ke dalam niche tadi gitu ya. Nah, dari berbagai list target market ini, kita pilih yang paling sesuai dengan identitas kita. Gitu. Nah, misalkan kita adalah seorang ibu bekerja. Nah, maka kita jauh lebih mengena ketika kita itu nembak ibu yang bekerja pula, gitu ya. Nah, karena kita jauh lebih ngerti gitu kan, apa permasalahan dari ibu bekerja. Nah, maka kita nanti bisa bikin postingan yang jauh lebih nyentil ke hati gitu ya buat ibu-ibu yang bekerja seperti itu. Atau misalnya kita adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, maka kita ambil segmen target market kita itu adalah ibu rumah tangga. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, baik. Jadi setelah kita tadi menentukan ya niche-nya apa, yaitu tadi tentang jualan online, kemudian kita sudah menentukan pula siapa target market yang akan kita tuju. Nah, kita bisa bikin diagram gitu ya seperti ini. Nah, jadi lingkaran terbesar itu adalah mega niche. Mega niche apa? Kekayaan ya. Niche yang terbesar yang kita pilih itu adalah niche kekayaan. Nah, niche yang lain yang menarik gitu ya bagi banyakan orang itu adalah needs kesehatan, kemudian relationship ya. Kekayaan, kesehatan, relationship itu adalah niche yang paling banyak peminatnya gitu. Dan kita di sini adalah mengambil niche kekayaan gitu ya. Jadi mega niche ini kemudian kita kerucutkan lagi menjadi niche, yaitu apa niche-nya? Cara dapat duit dari jualan online. Nah, ternyata jualan online itu juga bisa kita kerucutkan lagi, yaitu menjadi sub niche-nya ya. Karena ada jualan online produk fisik dan juga jualan online produk digital. Nah, maka sub niche-nya adalah cara dapat duit dari jualan produk digital.
Nah, seperti itu. Kemudian pada siapa gitu ya target marketnya. Nah, itu kita kerucutkan lagi menjadi micro niche. Ya, micro niche-nya cara dapat duit dari jualan digital untuk ibu rumah tangga. Nah, misalkan seperti itu ya. Kita menyasarnya ibu rumah tangga. Kalau kita menuju ke ibu bekerja ya, cara dapat duit dari jualan produk digital untuk ibu bekerja. Nah, seperti itu. Nah, bisa kebayang ya teman-teman ya. Ya, baik. Kemudian, tips menentukan produk apa yang akan kita jual, nah itu dengan cara melihat masalah dari target market kita. Nah, misalkan ya, kita nanti akan ngelis gitu ya, kita tanya pada diri kita kira-kira apa ya masalah dari target market kita gitu. Nah, misalkan kalau masalah dari ibu rumah tangga gitu ya, permasalahan ibu rumah tangga apa? Pengen dapat duit tambahan gitu. Atau permasalahan ibu bekerja pengen dapat duit tambahan tapi nggak ada waktu nih karena udah kerja seharian misalkan. Nah, atau misalkan kita mentarget ibu rumah tangga yang pengen jualan makanan gitu, yang dia tuh pintar masak misalkan ya, pengen jual makanan tapi nggak tahu mau jualan apa. Nah, atau ibu rumah tangga yang ada masalah sama buah hatinya gitu ya, sama anaknya. Mau anak jadi lahap makan tapi nggak tahu gimana cara ngatasin GTM. Nah, pengen anaknya itu bisa naik BB-nya. Nah, seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui insight masalah gitu atau permasalahan yang dihadapi oleh target market kita, nah kita itu jadi bisa menentukan produk apa ya yang bisa kita jual ke mereka. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Misal permasalahannya, pengen dapat cuan tambahan tapi nggak ada waktu. Nah, kemudian niche yang kita pilih itu cara dapat uang dari digital marketing. Kemudian solusinya apa yang bisa kita tawarkan? Yaitu dengan panduan gitu kan. Seperti halnya ini ya, panduan memulai bisnis digital. Kemudian bisa dengan kelas, bisa dengan webinar gitu ya, untuk dapat cuan dari internet ya, dengan jadi affiliate atau dengan jual produk digital. Nah, seperti itu. Jadi permasalahannya apa, kemudian topik yang kita pilih tadi apa, lalu bisa ketemu solusinya gitu. Oke, permasalahan lain misal ingin dapat tambahan income dengan jualan makanan gitu. Kemudian topik yang kita pilih cara dapat uang dari masakan. Nah, maka solusinya apa? Eh, Kalau dia jualan produk digital, maka solusinya adalah e-book gitu ya. E-book resep masakan, ide jualan makanan viral. Nah, atau bisa juga dengan webinar cara bisnis makanan untuk pemula gitu ya. Nah, atau bisa juga e-book, misalkan dia pengen bikin mentarget emak-emak yang lagi ada masalah sama BB anaknya. Nah, e-book resep masakan mudah murah untuk meningkatkan BB, nah, berat badan anak. Nah, seperti itu ya. Jadi gitu ya. Jadi dari permasalahan, kemudian dari topik yang kita pilih itu bisa ketemu solusi yang bisa kita ajukan seperti itu. Nah, disarankan menjual produk digital yang sesuai dengan skill atau pengalaman kamu. Nah, misalkan ternyata kita tuh nggak ahli-ahli banget gitu di situ. Kita bisa loh collab gitu ya dengan orang yang ahli di bidang tersebut, gitu ya. Nah, nanti ada caranya. Nanti akan diajarkan bagaimana cara membuat produk digital seperti itu. Nah, kemudian dari yang tadi kita setting itu bisa kita rumuskan ya. Seperti ini, niche topik konten yang kamu pilih apa? Misalnya digital marketing. Kemudian target audiensmu siapa targetnya? Misalnya ibu rumah tangga. Gitu ya. Kemudian masalahnya apa? Ibu rumah tangga butuh uang tambahan buat belanja sehari-hari. Nah, kemudian solusinya apa yang bisa diselesaikan gitu? Yaitu dengan panduan atau e-book gitu ya. Hasilin cuan lewat digital marketing. Nah, seperti itu. Jadi dari rumusan ini kemudian bisa kita tuangkan ke dalam bio Instagram kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa mulai bikin akun di Instagram. Nah, boleh mulai dari awal atau boleh melanjutkan dari yang sudah ada, tapi
saran saya biar bisa terfokus itu mulai aja dari awal gitu. Nah, kemudian dari akun tersebut kita setting bionya. Nah, seperti ini bionya. Nah, oke, sebelum masuk ke bio, nah ini ada contoh list mindset ya. Maksudnya list permasalahan dari target market kita. Misalnya nih, target market kita adalah ibu rumah tangga misalkan ya. Kemudian topik yang kita pilih adalah jualan produk digital. Nah, kemudian em, minat dari target market itu apa? Atau motivasinya apa sih target market kita itu? Oh, pengen dapat tambahan uang belanja dari jualan produk digital. Nah, kita bisa juga ngelis permasalahannya nih. Apa sih permasalahan ibu rumah tangga? Nah, ini ya, pengen jualan produk digital tapi nggak punya waktu buat bikin produknya karena ngurus kerjaan rumah dan anak. Kemudian uang belanjanya minim buat belanja sehari-hari, gaptek dan pemula. Nah, pengen menghasilkan income tambahan. Nah, jadi list mindset ini nanti bisa menjadi postingan gitu ya, bisa jadi konten gitu. Nah, dan juga bisa kita tuangkan ke dalam bio kita. Nah, seperti itu ya. Ada bayang, ada gambaran ya teman-teman ya. Nah, baik. Nah, ini contohnya ya, bio yang bisa kita setting di Instagram kita. Dan jadi baris pertama itu kita tulis dulu apa sih tujuan dari akun kita, goals dari akun kita. Misalkan nih, baris pertama kita tulis bantu ibu-ibu rumah tangga hasilin duit pakai modal HP sama kuota internet. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, atau misalkan bantu ibu rumah tangga hasilin uang dari produk digital. Nah, seperti itu. Kemudian nanti baris keduanya itu bisa kita tulis achievement. Kalau kita sudah punya apa sesuatu yang sudah kita raih gitu ya, achievement, sesuatu yang sudah kita raih. Misalkan nih, dari produk digital kita udah bisa meraih jutaan. Nah, kita bisa tuliskan itu di baris kedua ya, profit jutaan dari bisnis digital, misalkan gitu. Tapi kalau teman-teman belum ada pencapaian sama sekali di situ, nah maka bisa ditulis tentang benefit atau keuntungan yang bisa didapatkan customer atau audiens ketika masuk ke Instagram kita. Misalkan kita tulis aja tips profit jutaan dari bisnis digital, misalkan gitu ya. Atau tips hasilkan eh, double digit gitu ya dari bisnis digital. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi kita tambahin tips gitu aja. Jadi biar untuk menarik audiens gitu. Apa sih yang bisa aku dapat gitu dari akun ini? Nah, seperti itu. Nah, kemudian baris ketiga kita tuliskan CTA ya, call to action. Call to action itu adalah perintah untuk audiens untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Misalkan kita pengen nih audiens itu ngeklik link kita. Nah, maka call to action-nya bisa dengan cara kita menuliskan eh, panduan gratis dan misalkan peluang bisnis gitu ya. Klik link di bawah ini. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh CTA ya, call to action. Nah, dan kita masukkan ke baris ketiga di bio kita. Nah, oke gitu ya teman-teman. Nah, itu langkah hari pertama itu yang bisa teman-teman lakukan. Silahkan dikerjakan ya. Jadi saya kasih PR buat kalian gitu ya, buat teman-teman semuanya untuk setting bio Instagramnya seperti yang udah dicontohkan ini ya. Nah, setting bio Instagram baris 1, baris 2, baris 3 seperti itu. Oke. Nah, nanti kita selanjutnya akan lanjut ke step berikutnya tapi yang ini dikerjakan dulu.